Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit meresum mengenai peradaban Islam pada era Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah setelah kurang lebih 13 tahun berdakwah di Mekah. Periode Madinah ini berlangsung selama 10 tahun, yakni 12 Rabiul Awal atau 1 Hijriyah sampai 13 Rabiul Awal atau 11 Hijriyah. Rasulullah berhasil membina masyarakat Islam yang kuat. Hal ini dikarenakan antusias masyarakat Madinah dalam memahami Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang telah dahulu masuk Islam. Sebelum keberhasilan beliau saat memimpin masyarakat Madinah, pada saat itu sering terjadi konflik di kalangan masyarakat Madinah karena masyarakatnya yang heterogen, baik dari segi keyakinan, etnis, agama, bangsa. Selain itu juga ada campur tangan dari pihak Yahudi yang membuat konflik semakin memburuk. Kemudian Rasulullah membangun sebuah peradaban baru dengan menciptakan sebuah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang Rasulullah tempuh dalam dakwah di Madinah. Yang pertama adalah beliau membangun masjid dan yang disebut Masjid Nabawi. Pada saat Rasulullah sampai di Madinah, itu kondisi masyarakatnya sudah banyak yang memeluk agama Islam. Juga banyak yang mengundang serta menawarkan rumah beristirahat. Setelah beberapa bulan, Nabi membangun Masjid Nabawi pada tanah milik anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Nah, masjid tersebut difungsikan sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan jiwa mereka. Di samping sebagai tempat bermusyawarah, merundingkan masalah-masalah yang dihadapi, masjid pada Nabi Muhammad itu juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Nah, langkah yang ditempuh Rasulullah di Madinah itu adalah menciptakan persaudaraan baru. Yang telah kita ketahui bahwa kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu disebut Muhajirin, dan kaum muslimin penduduk Madinah itu disebut Ansor. Jadi Rasulullah itu menciptakan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, langkah berikutnya adalah perjanjian dengan masyarakat Yahudi. Madinah itu setelah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, selanjutnya Nabi Muhammad itu juga menjalin hubungan dengan golongan Yahudi penduduk Madinah. Nah, jalinan ini terwujud dalam bentuk perjanjian atau undang-undang yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Nah, langkah selanjutnya adalah membangun pranata sosial dan pemerintahan. Kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada oleh sistem kekerabatan. Nah, perjuangan Nabi Muhammad di Madinah itu yang pertama, Nabi itu hijrah ke Habsyi pada tahun 615. Tanda-tanda konkret bahwa Nabi akan menjadi pemimpin komunitas baru berdasarkan ajarannya dan terlepas dari komunitas Mekah lainnya. Nah, bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian itu berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 wanita. Kemudian rombongan berikutnya menyusul hijrah ke Habsyi mencapai 70 orang. Nah, strategi yang kedua itu Nabi Muhammad pergi ke Taif tahun ke-10 kenabian, dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad karena 2 orang yang sangat dicintai beliau itu meninggal dunia, itu Siti Khadijah dan Abu Thalib.
Nah, strategi yang ketiga adalah perjanjian Aqobah. Diawali dengan dakwah yang dilakukan Nabi terhadap orang-orang Yasrib yang datang ke Mekah pada musim haji. Nah, pekerjaan besar yang dilakukan Rasulullah saat periode di Madinah itu adalah pembinaan terhadap masyarakat Islam yang baru terbentuk. Dalam memperkokoh masyarakat dan negara baru itu, Nabi Muhammad segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat, yaitu membentuk dua dasar. Yang pertama itu pembangunan masjid. Selain untuk tempat sholat, juga sebagai sarana untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan jiwa mereka. Di samping itu juga untuk merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Dasar yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, itu persaudaraan sesama muslim. Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.